Selamat datang di Spiritual Seeker Yes Channel. Semoga Anda semua selalu mendapatkan rahmat, kesehatan, dan rezeki yang lancar. Tentang seks dan spiritualitas, ada anggapan bahwa seks itu menghambat pertumbuhan spiritual seseorang. Apakah betul begitu? Atau bagaimana? Seluruh kehidupan manusia adalah perjalanan spiritual. Dalam kehidupan ini, kita sederhanakan saja bahwa ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi kulit, dimensi luar, fisik tubuh kita, dan segala sesuatu yang dapat kita lihat atau rasa dari panca indera. Yang kedua adalah dimensi indri yang ada dalam diri kita. Proses saat kita berusaha mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, itulah proses spiritual menuju manusia seutuhnya. Dalam dimensi fisik hanya ada kebutuhan procreation dan survival, jadi bertahan hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan ataupun yang kita inginkan terkait dimensi ini adalah tentang procreation dan survival. Dari anak-anak sampai orang tua, miskin ataupun kaya, keinginannya hanya tentang itu. Jika seluruh uang di bumi ini dalam kuasamu, tetap saja ada yang kurang dalam diri ini. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda miliki, tetap ada yang kurang. Jadi dalam dimensi ini, identitas fisik begitu besar. Saat identitas tubuh ini terlalu besar, seks pun menjadi dominan. Tapi ini dimensi fisik, walaupun Anda berhubungan seks dengan semua orang yang Anda inginkan, tetap saja ada yang kurang, tidak lengkap. Seks itu pada dasarnya hubungan fisik untuk bertahan hidup. Seks adalah bagian biologis dari hidup manusia, biologis makhluk hidup. Hanya saja hubungan ini harus dihias sedemikian rupa dengan emosi yang menyertainya. Jika tidak, tentu akan terasa hambar. Namun saat ini, seks ini telah menjadi hal yang begitu kuat dalam pikiran manusia. Seks dan uang telah menghabiskan energi yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Jadi seks menjadi tabu untuk dibicarakan. Seperti Anda tahu, saat Anda dilarang untuk memikirkan gajah, maka dalam pikiran Anda malah selalu ada gajah. Itu juga yang terjadi pada seks. Semakin dilarang, semakin memenuhi pikiran. Tidak ada yang salah dengan seks, itu hanya bagian dari kebutuhan biologis. Tubuh ini menyimpan banyak memori, jauh lebih besar dari memori yang ada di pikiran kita. Kita dapat mengenali kehadiran orang yang kita kenal dari suaranya, bahkan baunya. Bahkan mendengar langkah kakinya, kita bisa tahu bahwa dia si A. Atau di antara ratusan penonton, jika ada yang kita kenal, wajahnya akan terlihat lebih fokus di mata kita. Maksud saya adalah, saat berhubungan itu, terjadi transfer memori dengan jumlah yang sangat besar. Maka berganti-ganti pasangan, berarti Anda akan mendapat memori dengan jumlah yang sangat besar. Tumpukan memori itu menghalangi pengendalian diri. Seperti robot komputer, itu kan ada softwarenya. Memorinya diisi banyak program automation, seperti berjalan, mengambil ini, itu, dan lain-lainnya. Jadi program itu isinya if, jika ini maka itu, jika itu maka itu, dan seterusnya. Jadi berjalan secara otomatis. Tubuh kita ini juga begitu, berjalan dengan otomatis. Programnya ya dari memori tadi yang disebut karma. Tubuh, pikiran, emosi, dan energi adalah milik kita, aset yang seharusnya kita yang mengendalikannya. Namun karena masing-masing tadi, tubuh, pikiran, emosi, dan energi memiliki memori sendiri, maka berjalan sendiri. Jadi kita yang ikut. Program itu terus berulang. Seperti coding di komputer, ada while atau loop, terus berulang sampai tidak terhingga. Harusnya kita yang mengendalikan tubuh, pikiran, emosi, dan energi itu. Jadi bukan seks yang menjadi penghalang proses spiritual, tapi tumpukan memori yang berlebihan itu yang menghalangi. Keterikatan itu yang tidak membiarkan kita menakuti jalan spiritual. Butuh usaha yang besar untuk menghentikan program yang sudah lama berjalan. Seks itu mengambil banyak energi kehidupan. Berarti kalau mengurangi seks, berarti energi kita bertambah.
Saat manusia menahan atau dilarang melakukan seks, tidak berarti energinya akan meningkat, karena energi itu sebagian besar digunakan di pikiran kita. Tidak melakukan, tapi bayangke, ya podo karo. Jadi terbalik, saat energi itu dapat kita pusatkan atau kendalikan, maka keinginan untuk seks itu akan berkurang. Berkurang dengan sendirinya. Hormon dalam tubuh sudah dapat kita kendalikan. Bukan kita tidak melakukan seks terus energinya meningkat, bukan begitu. Kalau seks itu menyebabkan transfer memori yang besar, bukannya lebih baik, semakin banyak memori yang kita miliki, jadi semakin cerdas? Itu begini, kalau memori RAM di komputer, mungkin seperti itu. Namun kalau habis, penuhan, akan jadi lemot. Memori yang berlebih itu disebut program automation di tubuh tadi. Menjadi pengikat 4 elemen tubuh, pikiran, emosi, dan energi. Karena berlebihan, ikatan itu menimbulkan ketergantungan. Dan kita menjadi budak dari kebiasaan-kebiasaan itu. Dalam diri manusia, tidak ada yang ingin menjadi budak. Namun kebiasaan yang terus berulang dalam kehidupan fisik manusia itu memperbudak. Seiring bertambahnya usia, segala sesuatu terlihat begitu baik. Bisnis berjalan lancar, relasi semakin banyak, Anda menjadi semakin kaya. Namun semakin Anda kaya, semakin Anda melakukan hal-hal putus asa untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukankah banyak hal-hal aneh yang orang lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan? Bukan berarti kehidupan fisik itu salah. Namun ini adalah bagian kecil dari kehidupan. Keputusasaan dan ketakutan akan semakin meningkat saat seseorang hanya mengandalkan kehidupan fisik. Jadi apa yang harus kita andalkan? Dari 2 dimensi di atas tadi, dimensi kulit dan dimensi inti, mana yang lebih utama? Bukankah inti lebih utama? Bukan berarti kulit tidak penting, dimensi fisik ini penting sebagai sarana. Jika tidak ada fisik, tidak ada manusia. Jadi yang harus kita andalkan adalah sumber penciptaan. Manusia ini adalah semesta kecil. Aku bukan badanku, bukan pula pikiranku, bukan pula emosiku, bukan pula energiku. Jadi untuk mengenal sumber penciptaan adalah dengan mengenal diri sendiri, mengenal aku yang menguasai wujud ini. Saat kita sudah mengandalkan sumber penciptaan, silahkan masing-masing agama atau budaya mungkin berbeda sebutannya. Maka keheningan akan sering terjadi dalam diri. Sebut saja meditasi. Meditasi itu cara mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, mengenal lebih dalam diri sendiri. Dalam ilmu pengetahuan, sekresi pineal dalam otak kita mendapat rangsangan yang besar saat meditasi, membuat kita hanyut dalam kebahagiaan yang begitu dalam. Karena aktifnya pineal gland, seluruh sistem tubuh menjadi ringan. Segala sesuatu terlihat seperti apa adanya. Keindahan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya dalam kehidupan fisik. Seseorang yang sudah sampai di sini dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Bukan karena sesuatu dari luar, bahagia dengan sendirinya.